Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya kakak izin lepas masker lah. Sekira lebih terdengar suaranya. Terdengar sampai ke belakang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian dalam keadaan sehat. Ya. Hari ini kita mau sharing dengan kawan-kawan terkait dengan mungkin udah berapa kali mendengar ya istilah KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini lebih spesifiknya itu kalau mau sharing terkait dengan pengalaman khususnya bagaimana ataupun tips terkait dengan menulis KTI dan apa saja sebenarnya yang kita mahasiswa biologi dapat lakukan terkait dengan bagaimana menulis KTI yang menyenangkan, yang cepat selesai, kejar deadline, dan tentu sesuai prosedur penilaian. Oke, sebelum lebih jauh mungkin sudah pada kenal ya. Perkenalan singkat, nama aku Muhammad Rian Fernanda. Biasa dipanggil Kak Rian. Kakak dari mahasiswa biologi angkatan Supan menyambat 2018. Mudah-mudahan tolong doa semoga lekas di ACC dosen. Amin. Thank you. Lanjut. Oh, sebelum perkenalan, kakak juga mau kenalan dengan kawan-kawan ini pengurus KSI yang baru lah. Cung tangan aja yang dari KSI molekuler. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, kenal semua. KSI ekologi. Oke, separuh kenal. KSI apa? Mikrobiologi. Oke, dominan cewek, siap, mantap. KSI geologi. Oke, dominan cewek juga ya. Coba, ada yang terlewat kah? Oh iya, botani. Nah, karena dulu di KSI molekuler untuk kajiannya kurang lebih botani sebenarnya, cuman ke arah molekuler kajiannya. Ya, lanjut. Nah, karya tulis ilmiah, saya yakin tadi sudah dijelaskan lah dengan ibu, baik itu karya tulis ilmiah, tata cara penulisan per babnya bagaimana. Nah, untuk karya tulis ilmiah itu sendiri merupakan sebuah hasil dari sebuah penelitian maupun sebuah pengembangan, tinjauan, kemudian juga dapat sebagai ulasan ataupun pemikiran yang mana itu ditulis dalam suatu karya tulis. Nah, kakak ingin kawan-kawan meresapi. Simpan dalam hati dulu. Apa pentingnya pengetahuan KSI? Apa pentingnya pengetahuan menulis KTI atau skill menulis sebagai seorang mahasiswa biologi? Simpan aja dulu, nanti kita bahas. Oke. Nah, berbicara tentang KTI, biasanya rutin lah tiap tahun itu ada yang namanya PKM. Nah, mengapa kiranya kakak merujuk PKM? Karena dari PKM ini kita bisa menggambarkan, kita bisa melihat sebenarnya prospek apa saja, ide apa saja yang dapat kita tuangkan, baik untuk mengikuti PKM itu sendiri maupun sebagai penelitian akhir kawan-kawan, misalkan skripsi. Nah, jadi jangan main dengan PKM kan. Nah, misalkan contoh, salah satu cabang PKM itu ada yang namanya PKM riset. Kalau dulu namanya PKMP, PKM penelitian. Tidak jauh berbeda, hanya berubah nama. Nah, PKM riset ini rutin lah biasanya kita ikuti di mahasiswa MIPA, khususnya mahasiswa biologi. Salah satunya yang sedang berproses lah, itu ada Kak Indo dan Kak Aliba di belakang, luar biasa sekali. Nah, salah satu benefit atau manfaatnya nih mengikuti PKM itu adalah kawan-kawan dapat menstimulus cara menulis, kemudian dapat juga sebagai skripsi atau hasil akhir. Karena biasanya dari PKM itu bisa dijadikan atau dikonvert menjadi skripsi. Bagaimana nanti hubungan kawan-kawan dengan dosen pembimbing terkait pembicaraan hal lebih lanjut. Biasanya tidak jauh berbeda. Nah, lebih jauh nanti kita akan bahas perihal menemukan idenya bagaimana. Oke,
menemukan ide kreatif. Rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan 5W1. Nah, jadi yang kakak lakukan biasanya kita semi-semi belajar bahasa Indonesia. Ada 5W1H. 5W1H itu kucing gitu, gak apa-apa, pengen belajar juga. 5W1H itu apa aja bunyinya? Ada when, ada apa lagi? Where, di mana, oke. What, apa? Who, siapa? Dan satu, how, bagaimana. Nah itu istilahnya lengkap sudah. Ibarat disajikan berita tuh sudah bisa dipahami dengan baik. Nah jadi menyusun ide pun mesti bertahap. Apa dulu, oke sudah dapat apanya, kemudian mengapa kita angkat topik ini, bagaimana cara merealisasikannya dan lain sebagainya. Nah hal tersebut dapat memicu ide. Nah, pemicu ide untuk menulis atau untuk mengembangkan sesuatu itu ada di mana-mana. Sebagai contoh, ketika kawan-kawan berada di sini, misalkan tadi mendengar pemateri menyampaikan, kemudian ada sekilas dapat ide nih, oh aku mau riset ini nih, oh aku mau menggali lebih jauh tentang ini. Nah itu bisa jadi untuk kawan-kawan terangkan atau tuliskan di kemudian hari itu. Nah pemicu ide ada di mana-mana. Yang dibutuhkan adalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi di sekitar. Sikap mental yang kondusif. Contoh, ketika kawan-kawan diberikan materi tentang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bioinformatika, tertarik nih kawan-kawan mempelajari software ini untuk riset A. Kemudian datang teman kawan-kawan memberikan ide atau memberikan pendapat terkait itu. Wah ini nggak bagus nih, bioinformatika tuh ngapain belajar? Dosa, itu ilmu yang kecil. Kalau kita tidak memiliki sikap mental yang kondusif, maka kita bisa goyah. Padahal tadinya kita menggubu-gubu ingin belajar itu. Datang teman kita memberikan sesuatu yang dinilainya negatif, kita menyetujui, goyah kita. Hancurlah ide itu belum terrealisasi. Jadi yang perlu kawan-kawan pegang sikap mental yang kondusif. Kemudian kebiasaan mengamati situasi sekitar itu juga penting. Mengamati situasi sekitar. Oh sekarang trennya apakah COVID masih ngetren gitu ya? Oh sekarang ngetrennya Omicron. Oh jangan tulis COVID, bahas Omicron. Kita itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau lagu terserah gitu ya. Lagu itu kan seni, terserah kita. Kita mau lagu tahun 90-an itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau karya tulis sebaiknya up to date. Makanya biasanya kalau kita di biologi itu praktikum nih, asisten menerangkan kapasitasi atau daftar pustaka yang 10 tahun itu ada tujuannya gitu. Bukan tujuannya mempersulit kawan-kawan cari jurnal, bukan. Tujuannya supaya kawan-kawan update terkait dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sekarang. Oke, kita perlu mengetahui tempat atau situasi ketika kita sampai yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Oke, saya itu sudah sebelumnya. Next. Nah, ide kreatif. Nah, ide kreatif itu dapat muncul berdasarkan berbagai macam faktor. Salah satunya yang paling mendasar adalah kebutuhan. Dulu, tahun 2010 ke bawah, tahun 2005 ke bawah, handphone dulu nih, kita bicara handphone teknologinya. Belum ada yang namanya smartphone. Atau mungkin ada tapi tidak secanggih sekarang. Dulu itu kamera. HP yang ada kameranya itu sudah sangat keren dulu lah. Wah, jangankan kamera yang berlampu sintar aja orang tuh bagus banget jauh dari itu. Tapi orang dulu tuh mikir gitu, apakah bisa dua komponen yang berbeda disatukan? Perumpamaannya seperti gambar yang ada di atas, ada HP, ada kamera, disatukan. Ini dua dalam satu bisa nggak jadi satu? Nah, mungkin bisa jadi hal itu mendasari mengapa kita pegang smartphone sekarang, ada kameranya, ada sinternya juga tetap. Nah, selain daripada itu, kita sebagai mahasiswa biologi nih, ramah lingkungan. Contoh, ini ada produk bambu cotton bud. Kalau kawan-kawan perhatikan cotton bud itu biasanya kan
tulangnya atau apa ya itu namanya, pakai plastik ya. Dan biasanya itu kan sekali pakai buang gitu ya. Nah, itu kurang ramah lingkungan. Nah, ini ada inovasi bambu cutting bag. Sederhana, kapasnya tetap sama, yang berbeda hanya dia pakai bambu, lebih ramah lingkungan. Nah, jadi ketika kawan-kawan main-main, misalkan ada kawan-kawan nih coba gabung-gabung ini, jangan di ini ya, jangan dilihatin aja, siapa tahu muncul ide ya, siapa tahu muncul pemikiran-pemikiran yang dapat menuangkan suatu produk. Nah, biasanya kalau kita bicara ide, hayalan, itu berkaitan dengan otak sebelah kanan. Biasanya kalau kita ya, kalau kakak dulu nih dengar kata KTI, dengar kata laporan segala macam itu, pikirannya tuh aduh sulitnya nulisnya, aduh kalinya kita mencari referensi, kalinya mencari ini, kalinya mencari itu. Itu kalau kita memikirkan sampai seperti itu saja, itu ibaratnya kalau kakak lah jadi beban malahan, kalau kakak jadi kada menulis malahan. Tapi kesampingkan dulu itu, imajinasikan dulu idenya. Tulisan bisa muncul, tapi idenya dulu nih apa? Dapat sudah idenya, barulah kita pelan-pelan menulisnya, tuangkan dalam tulisan. Biasanya otak kanan ini bekerja ketika memang situasi dan kondisi kita tuh sedang stabil dalam arti tidak overthinking ya. Stabil dalam arti sudah tahu kabar ayam gitu ya. Biasanya nggak tahu kabar ayam tuh bingung gitu, ini orang mana gitu, kok nggak ada kabarnya sehari ya. Sehingga fokus untuk menulis ini kan ya, dan dia harus tahu kabar ayam nanti. Nah, sumber ide next. Oke, sumber ide nih, selain daripada yang kakak jabarkan tadi, kita bisa lihat atau ya melihat atau menerawang istilahnya dari hasil laporan penelitian orang lain. Kakak ada ditanya, Arya, kalau kami survei lapangan terkait dengan tata cara mencari A misalnya, itu bagaimana? Kakak bilang kakak juga nggak pernah cari itu. Tapi kalau beri saran, sebaiknya coba cari jurnalnya. Misalkan kawan-kawan hendak survei lapangan mengenai jamur misalkan, coba cari jurnalnya yang orang mengerjakan survei lapangan mengenai jamur juga, ataupun identifikasi tentang jamur. Nah, dari situ kawan-kawan bisa melihat, oh orang ini pakai media apa saja, apakah dia media pakai pelekat atau media yang lain, alat bahannya apa saja, dan bagaimana dia mengidentifikasinya. Nah, dari bekal itu kawan-kawan bisa simpan. Biasanya kalau di KSI ada pembimbing. Nah, kawan-kawan konsulkan ke pembimbing, Pak atau Bu, kami mau berkegiatan ini, survei terkait ini, kami dapat referensi ini, menurut Bapak apakah pas atau ada tambahan lain? Nah, itu pasti nyambung bahasanya. Jangan sampai kita ibaratnya sebisa mungkin jangan kosong. Ya. Paling tidak kita ada bekal. Oke, selain laporan hasil, kita juga dapat melihat atau mendengar dari seminar dan diskusi. Jadi goal seminar kalau awal-awal tahun 2020 COVID ya, kakak juga begitu. Goalsnya dulu tuh ingin ngumpulin sertifikat, join udah tinggal gitu. Absen, sertifikat dapat. Itu hal yang kurang baik sebenarnya. Hal yang baik paling tidak kita baca notulennya. Kita baca tadi PPT-nya kan biasa dibagikan kan. Kita review lagi gitu. Tapi yang lebih baik lagi kita dengarkan penjelasannya. Itu kuncinya sebenarnya. Kalau nih misalkan nih kakak nggak jelaskan, nggak kasih PPT aja kok. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi nggak dibaca. Kemungkinan kedua dibaca tapi kurang memahami, ya kan? Jadi sebaiknya kalau memang ada waktunya dengarkan dengan baik. Pernyataan pemegang otoritas. Oke. Kita dengar isu bahwa kata Presiden Jokowi Kalimantan Tengah apa Kalimantan Timur yang dijadikan ibu kota negara? Kalimantan Timur. Nah, kita dengar tuh dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur ya kalau nggak salah. Nah, Kalimantan Timur dinyatakan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Ini kan dinyatakan pemegang otoritas, presiden misalnya. Nah, hal ini kalau orang berpikir
untuk menulis bisa studi in silico pengaruh apabila Kalimantan Timur dijadikan ibu kota negara. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pembangunan ini sebagai rencana ibu kota negara? Karena itu bisa jadi riset sebenarnya. Meskipun in silico itu artinya kajian secara pribadi yang kita hanya menggabungkan dari referensi-referensi yang sudah ada. Lanjut. Oke, nah ini yang paling mudah ya. Kita coba browsing internet. Jadi browsing internet kita ini bisa kawan-kawan cek di website ataupun mungkin rekomendasinya berita gitu ya. Entah itu kompas.com, Banjarmasin Post dan lain sebagainya terkait dengan potensi-potensi yang bisa diangkat, baik itu potensi lokal maupun potensi yang lainnya. Nah, dari browsing internet ini bisa menjadi salah satu sumber ide. Pengalaman. Kawan-kawan pernah praktikum lapangan 2020? Belum pernah ke kebun raya? Iya. Yang 2019 kemana aja? Tahu dah? Ya. Bisa. Pengalaman, misalkan KKK 2019 ke Tahura. Kita sebagai adik tingkat misalkan penasaran nih, Kak, di Tahura itu ada apa aja? Dapatlah informasi, di Tahura itu ada penangkaran anggrek. Di Tahura itu ada berbagai spesies primata. Nah, hal itu bisa kita kaitkan dengan pengalaman atau penelitian ataupun skripsi kakak-kakak kita yang lain. Aku pernah dengar misalkan kakak tingkat A itu pernah penelitian terkait dengan bekantan di Pulau Curiak misalkan. Ternyata ada informasi di Tahura ada bekantan juga, tapi bukan di Pulau Curiak. Nah, secara ini kan wilayah dia berbeda segala macamnya. Nah, bisa tuh ibaratnya dikonsultasikan di berikutnya apakah bisa nih untuk dijadikan penelitian skripsi. Nah, hal itu bisa memacu. Kadang-kadang kita tuh tidak sadar pengalaman-pengalaman ini merupakan hal yang penting untuk ditelaah juga. Pengamatan itu kalau kakak ya deskripsinya tuh dimanapun dan kapanpun orang ataupun kawan-kawan kita cerita ke kita ataupun kita melihat bagaimana perkembangan orang lain itu salah satu hal yang disebut pengamatan juga. Contoh misalkan Dandi kemarin kakak lihat sering ke lab, ada apa nih Dandi ke lab? Tanyalah ke Dandi, Dandi sedang mengerjakan PKM gitu ya, penelitian segala macam. Waktu itu kakak nih nggak gabung PKM nih misalkan gitu ya, apa aja yang dikerjakan tentang apa PKM-nya? PKM-nya tentang kajian DNA barcoding. Ngapain aja tuh? Begini dapat ilmu baru. Kira-kira DNA barcoding bisa nggak diterapkan ke yang lain? Aku tertarik ke hewan nih, sedangkan dari hubungan. Bisa. Konsultan pembimbing jadi topik gitu ya. Jadi penelitian, jadi skripsi. Jadi pengamatan, sumber ide datangnya di mana-mana. Bahkan kita di sini, kita nanti di luar, di rumah, bisa jadi tergantung bagaimana kita melihat keadaan. Nah, Renit menemukan ide baru. Pertama, brainstorming. Ini dalam arti secara kerjasama gitu ya. Tadi KSI kan per bidang lah, ada molekuler, biologi, botani tadi, mikrobiologi dan sebagainya. Bisa kita rapat nih. Nah, hal yang bisa kita lakukan yang pertama kali itu adalah brainstorming. Brainstorming itu maksudnya sama-sama berpikir. Contoh topiknya adalah kegiatan apa yang dapat kita lakukan misalkan selama beberapa bulan ke depan. Kita ada 4 anggota misalkan. Yang satu A berpikir kemana kita akan melakukan studi lapangan. Yang B bisa jadi dia berpikir apa saja riset apa saja yang kita tidak mesti ke lapangan gitu, segala macam. Itu di brainstorming. Setelah itu misalkan diberi waktu 20 menit selesai, fokus grup gantian. Misalkan ada 4 kakak dan di ngajarin misalnya. Kakak dulu nih, aku tadi mikirin tentang ini.
cara kerjanya begini sudah. Kemudian lanjut dan begini sudah berempat, diskusikan mana nih yang betul-betul kita bisa kerjakan selama beberapa waktu. Dapat sudah, perdalam, konsultan ke pembimbing, selesai. Nah, setelah dikonsultan pembimbing, oke, di ACC nih, apakah cukup sampai situ? Tidak. Kita mesti tambah pengetahuannya dengan cek ke perpustakaan, cari referensi maupun browsing internet. Barulah dituliskan. Nah, untuk menentukan suatu ide, tentu kita mesti mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, apakah ide itu memiliki manfaat? Karena jangan sampai kita ingin menulis, kita ingin melakukan sesuatu nggak ada manfaatnya, justru kita udah ini ya, di biologi udah sibuk gitu ya, nambah kesibukan gitu yang kurang bermanfaat. Nah, ini jangan dikerjakan misalnya. Kita mesti ketahui betul manfaatnya. Selain itu, apakah kita memiliki kemampuan untuk melaksanakannya? Misalkan kegiatan atau tulisan yang kiranya mesti memuat kakak misalnya yang ilmunya lebih ini, atau yang mesti dengan adik tingkat yang kiranya perlu sepersekian orang kita paksakan sendiri, itu jangan. Kita lihat kemampuan kita. Misalkan PKM, kalau PKM itu dia tidak mesti satu prodi. PKM itu bisa lintas prodi. Misalkan ide kita itu ada yang ke arah fisika juga nih, ajaklah kawan-kawan fisika. Ada yang ke arah teknik, misalkan ajaklah kawan-kawan dari teknik. Nah, itu akan menjadi penilaian plus tersendiri karena kita memperhatikan segi kemampuan dan disiplin ilmu. Nah, apakah hal yang kita susun ini menarik khususnya di masa sekarang? Sekarang orang heboh, misalkan Omikron, kita masih bahas flu burung. Sekarang orang trennya sekarang? Pembangunan ibu kota baru, kita membahas misalkan yang di bawah daripada itu. Nah, itu sesuaikan dengan tren yang sekarang. Ya, orang dulu surat-suratan nunggunya lama, ya sekarang WA lah. Ngapain pakai surat ya, dan langsung aja WA. Lanjut. Nah, apakah spesifik? Biasanya kalau kita nulis ide atau menulis itu, kalau masih awal-awal ya, kakak dulu masih awal-awal, kemana-mana. Keragaman anggrek di Kalimantan, kakak tulis Indonesia. Di pembahasan kan auto dicoret pembimbingnya, istilahnya gitu. Jadi mesti spesifik. Anggrek Kalimantan dibahas di Kalimantan. Oh, Kalimantan begini, populasinya sekian. Jadi harus spesifik. Biasanya spesifik ini berdasarkan pengalamannya. Nah, berdasarkan pengalaman kita sudah menulis, diperiksa pembimbing, revisi sekian. Itu mesti telaah revisi itu bagian mana dan kenapa. Kakak judulnya Anggrek Kalimantan, tapi kakak tulis Indonesia bahasanya. Dicoret pembimbing, disuruh hapus, kenapa dihapus? Ternyata tidak spesifik. Nah, itu harus digali. Kadang biasanya kita kalau dapat revisi itu asal revisi aja gitu ya, selesai. Tapi maknai revisi itu dimulai dari kita menulis laporan praktikum, maknai revisi. Kenapa aku salah di sini? Pasti ada maksudnya loh. Kecuali asistennya ngantuk, yang enggak mesti dicoret malah kecoret. Lanjut. Nah, apakah riset kita ataupun tulisan kita itu dapat memberikan inovasi? Biasanya di akhir naskah, baik itu naskah penelitian maupun naskah lainnya, pasti ada simpulan dan saran. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat lebih mengembangkan teknik yang digunakan, segala macam. Sadar tidak sadar itu adalah inovasi sebenarnya. Inovasi bagi orang yang ingin melanjutkan. Si kakak ini penelitiannya tentang anggrek sudah sampai ini, tapi kata beliau saran berikutnya harus pakai penanda lain misalnya. Nah, ini bisa diklaim, kita pakai penanda lain, pasti pembahasannya berbeda. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir, ini juga yang paling penting adalah referensi atau sumber rujukan. Itu bisa diperoleh enggak? Bisa diperoleh, bisa diperoleh nih, banyak enggak? Nah, biasanya kita kesulitan juga dalam menulis itu
terkait dengan referensinya. Kakak ada pengalaman teman kakak skripsi terkait dengan dulu lah Kerbau Rawa. Waktu itu Kerbau Rawa referensi di jurnal itu sangat sedikit gitu. Kesulitan beliau nih gimana caranya apa segala macam. Nah, dikonsulkan ke pembimbing justru ditantang gitu. Berarti kata pembimbing ini sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena orang sedikit yang melakukan riset ke arah itu. Nah, jadi ada plus minusnya, selalu ada plus minusnya. Barulah dicarikan referensi terkait dengan jurnal internasional, misalkan Jalan Indonesia, keluar lumayan banyak. Gitu. Akhirnya tetap skripsi Kerbau Rawa. Jadi jangan mencari referensi itu terfokus satu, oh jurnal bahasa Indonesia aja, enggak. Kita bisa bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Tinggal diterjemahkan gitu ya. Meskipun kadang Google Translate-nya error gitu, nggak paham gitu ya apa maksudnya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kakak mau simulasikan sedikit kawan-kawan kita diskusi terkait dengan suatu permasalahan. Kira-kira bagaimana kita menemukan ide atau solusinya. Lanjut. Nah, masalah pertama ada di bidang pertanian. Yang lumrah ditemui adalah hama tikus atau pertumbuhan-tumbuhan yang terhambat gitu ya. Kira-kira bagaimana cara menanggulanginya? Tahan dulu. Lanjut. Masalah yang kedua yang terakhir nih. Kita berbicara Pulau Kalimantan. Nah, apakah Pulau Kalimantan ini memiliki potensi? Nah, oke, lanjut. Apa ide dan solusinya? Lanjut. Oke. Yang pertama, langkah pertama yang bisa kawan-kawan lakukan adalah pikirkan dulu apa latar belakangnya. Ya. Kita ada dua masalah. Pertama ada hama pertanian dan juga faktor penghambat terhambatnya pertumbuhan-tumbuhan gitu ya. Kemudian yang masalah yang kedua, masalah potensi lokal Kalimantan yang masih dirasa belum terangkat. Pikirkan apa latar belakangnya, pikirkan apa saja solusi yang pernah ada, kemudian pikirkan ide solusinya dari kita. Lanjut. Atau solusi yang pernah ditawarkan. Oke, sebelum lebih jauh kita berdiskusi. Lanjut ke atas. Oke, nah kalau kakak suka menulisnya seperti ini, judulnya misalkan apa tadi ya? Hama pertanian dulu. Solusi yang pernah ada bisa disebutkan apa menanggulangi solusi masalah hama yang kawan-kawan ketahui? Pakai desinfektan gitu ya. Misalkan nomor 1 menggunakan desinfektan. Kemudian yang kedua apa? Predator alami. Oke, betul. Predator alami. Ada lagi satu? Oke, cukup misalkan ya. Kita dapat 2 nih. Masalah pertama hama pada pertanian. Yang pertama solusi yang pernah ada pakai desinfektan. Negatifnya orang bisa keracunan ya kalau tidak dicuci segala macam. Yang kedua pakai predator alami, ular misalkan. Resikonya kita bisa kepatok. Kita bisa kepatok resikonya. Nah, pikirkan ide kita yang bisa lebih baik dibanding dengan kedua yang sudah ada tadi. Apa idenya? Mungkin nanti ya. Pokoknya kayak gitu teorinya. Kemudian yang kedua, masalahnya tadi apa? Potensi lokal. Misalkan beritanya begini masalahnya. Potensi lokal di Kalimantan kurang terekspos secara nasional dan internasional. Apa solusi yang pernah ada untuk mengangkat potensi lokal Kalimantan? Ya, dan di apa nanti? Misalkan apa ya? Promosi pariwisata misalnya. Kemudian apa lagi tuh usaha-usaha yang sudah dilakukan? Gak apa-apa, diskusi aja kita. Yang pemerintah biasanya dari kementerian itu ada setiap bulan kayak masuk festival kan. Oke, festival setiap bulan gitu ya. Sebulan sekali, bujur kalau sebulan sekali lah. Kalau setahun sekali, kesian ya. Nah, dari yang sudah ada itu, langkahnya coba kita evaluasi dari yang sebelumnya. Misalkan tadi pemerintah ada mengadakan festival, katanya sebulan sekali. Betul kalau sebulan sekali, kalau per bulan sekali, misalkan 5 tahun sekali misalkan ya.
apakah selama itu dianggurin kan bagaimana kayak gitu. Oh berarti perlu ada sesuatu yang intens, yang jelas nih, nggak sebulan sekali, nggak tahu tanggalnya apa segala macam. Tulis ide itu dulu. Ide itu nggak mesti satu yang ditulis, boleh aja satu dua atau satu tapi bercabang. Tinggal nanti kawan-kawan brainstorming lagi nih, coba cari referensinya lagi. Nah itu insya Allah akan menjadi satu kesatuan yang rapi. Lanjut, kalau pikir penyusunan langsung ditulis aja. Ini tadi sudah dijelaskan mengenai hidup. Yang jelas kalau masih mengetahui latar belakangnya tadi lah, identifikasi masalahnya, mesti harus dibatasi juga gitu ya, yang sampai merambat kemana-mana. Itu artinya konsisten. Rumusan masalahnya bagaimana dan tujuannya tadi lah harus jelas. Oke, untuk di KSI, jangankan di KSI gitu ya, di yang lain pun kita mesti harus kompak. Jangan kepengen sendiri-sendiri, kecuali memang masanya saat itu harus sendiri ya istilahnya. Jangan mau melaju sendiri, apalagi nih ketinggalan sendiri misalnya, itu jangan juga ya. Ya berjalanlah beriringan. Setidaknya kita, karena kita tim ya KSI, sama-sama tahu progres. Kita juga jangan keasikan sendiri di wilayah kita gitu. Misalkan kakak keasikan di bulan, kakak menutup diri dari ekologi, dari mikrobiologi, jangan juga. Karena kalau kita masih strata 1, masih S1, itu sebaiknya general. Ada kita yang memang fokus ke bidang yang kita minati, tapi kita jangan menutup bidang yang lain. Penjurusan itu, ini kata pembimbing kakak, sejatinya ketika kawan-kawan S2 dan S3, sejatinya yang memang harus concern betul ke situ. Itu pun juga jangan menutup diri dari bidang ilmu yang lain. Lanjut. Oke, lanjut kerjasama itu. Nah, sekarang kita terkait dengan kendala umum. Biasanya kakak hadapi lah, apalagi ketika masih awal-awal, dan sampai sekarang pun ada juga menghadapi masalah-masalah yang tertulis di sini. Kakak ringkas ada 3. Yang pertama, keterbatasan referensi. Apalagi dulu orang pemalu ya lah, tidak minjem laporan, sekali nyaman, sekali rasa kada nyamannya hilang, hibak sudah di booking kawan, jadi bingung deh. Terbatasan referensi. Kemudian kesulitan menulis pustaka. Berapa kali laporan kakak revisi dapus. Dulu dapus perasaan sudah muncul di belakangnya. Bupati blogspot, oh ini memang salah, tidak boleh blogspot. Kemudian keterbatasan waktu dalam mengoreksi. Kadang kan kita ini SKS, sistem kredit semalam lah jadi orang itu. Esok laporannya dikumpul, malam ini kerjakan, ada pemeriksaan lagi kumpul, dan ada aja revisi, ternyata memang muncul revisi. Nah itu keterbatasan waktu. Padahal plong aja dulu lah, ya anggaplah keterbatasan waktu ya loh. Oke. Nah dari sini kakak mau simulasi sekarang sedikit terkait dengan langkah apa saja yang bisa dilakukan kalau kita keterbatasan dalam mencari materi atau referensi. Oke, ada yang pernah dengar Jet Library? Oke, berarti sudah paham nih lah, kan bisa kakak contohkan. Kakak contohkan kita kalau ada yang belum pernah. Nah jadi Jet Library ini salah satu website untuk kawan-kawan dapat menemukan buku digital, baik itu buku bacaan, buku pengetahuan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak website-website yang lain. Cuman kakak lebih suka yang Jet Library ini karena lebih mudah menggunakannya. Kakak contohkan sebentar. Oke, nah di sini ada buku dan artikel. Coba buku lah. Nah, misalkan kawan-kawan hendak mencari buku terkait dengan biologi, biologi misalnya. Nah, ini sudah ada beberapa referensi. Tinggal bagaimana kawan-kawan hendak mencari yang mana gitu istilahnya. Kalau biologi molekuler, tulis biologi molekuler. Mikrobiologi, tulis mikrobiologi. Biasanya kalau di sini nggak ada, coba di website-website yang lain. Oke, terkait dengan referensi sudah. Sekarang, nah terkait dengan daftar pustaka, ada yang belum tahu menggunakan
tanda kutip di Google Scholar? Sudah tahu semua? Oke. Dulu kamu nggak tahu. Dulu kamu nggak tahu, ceritanya kamu nggak tahu. Tanyalah ke teman yang ACC gitu ya, dosen ini gimana caranya gitu. Oh katanya mudah, tinggal buka Google Scholar-nya, tulis judul yang memang kita pengen kutip gitulah, lalu tekan tanda yang merah itu, lalu dia akan muncul. Tinggal disalin dan paste dan sesuaikan. Biasanya kan ada laporan yang kolom nomornya tebal, ya tinggal ganti, tinggal berubah. Udah tahu semua lah inilah. Oke lanjut. Nah, ada yang tahu tentang si PB? Oh, oke. Akhirnya ada yang nggak tahu. Nah, biasanya kan kita laporan. Kalau laporan mungkin jarang. Kalau kita nulis naskah seminar, buat seminar hasil, buat seminar proposal, itu pembimbing kita itu jeli gitu. Oh ini ada kata-kata yang ambigu, oh ini kata-katanya tidak baku atau segala macam. Maka aplikasi si PB ini dapat membantu kita dalam mengetahui keambiguan dalam suatu tulisan. Contoh, kita buka. Oke, nah ini bisa dilihat kawan-kawan apa saja yang dapat dijalankan atau dikoreksi dari aplikasi si PB. Ada kata bentuk terikat, ada kata ambigu dan sebagainya. Contoh, nah dari kata-kata yang kakak tuliskan di sebelah kurang lebih sebelah kiri, di atas terdapat apotik titik lengkap dengan berbagai macam obat. Ada yang bisa memberitahu itu salah di mana dari tulisan yang sudah kakak? Ada yang bisa menemukan kesalahannya? Sampaikan aja, jangan ragu-ragu. Kata mana, harusnya apa? Di atas harusnya spasi. Oke. Ada lagi? Apotek harusnya apotek 2. Ada lagi? Satu lagi. Oke. Nah, kalau kita cek. Nah, sekarang ketika kawan-kawan menuliskan nih teks aslinya, kawan-kawan tinggal klik icon something yang kayak gambar pensil dan dia melihat 3 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Kita ingin tahu apa yang dia sunting, klik di sini. Kelihatan di atas, perbaikan di spasi atas. Penjelasan, kata yang digunakan merupakan bentuk tak baku. Kemudian apotik, jadi apotek penjelasan. Kemudian lengkap, L-nya yang semula kecil jadi besar karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Nah, kawan-kawan tinggal misalkan apotek ini bujur. Misalkan kawan-kawan ingin apotek ini tetap apotik, misalkan kawan-kawan tinggal ketik X di sini. Nah, sudah munculnya tidak kan? Kemudian klik di sini lagi. Nah, dia akan tetap mempertahankan bentuk apotik itu sendiri. Kalau sudah disunting, tinggal Ctrl K, lalu di copy, pastekan ke naskah kerja kawan-kawan. Mudah gitu. Kalau bentuknya kecil begini kan enak gitu ya meriksanya. Tapi bagaimana kalau kita meriksa yang banyak gitu tulisannya? Mohon izin. Mohon izin ya, ini kata laporan siapa. Nah, kalau banyak kayak gini gimana gitu misalnya? Kita baru bangun tidur misalkan disuruh pembimbing lekas revisi, banyak kata yang ambigu, banyak kata yang tak baku. Ya kita kalau tahu si PB enak gitu ya, tinggal salin.
Nah, bisa pakai bersalin. Ya, mohon maaf ya, minjem laporan. Nah, kita tinggal salin, kita tinggal klik lagi. Oke, ada 6 tanda sebagai ambigu. Tinggal kita lihat lagi dan kita sesuaikan kalau memang ada yang tidak sesuai. Oke. Baiklah, terkait dengan si PPI kita lanjutkan. Nah, sekarang kembali ke awal. Coba berikan pendapat Anda. Apa pentingnya pengetahuan KTI atau skill menulis sebagai seorang mahasiswa biologi Congkaran? Apa pentingnya skill menulis? Apa pentingnya pengetahuan KTI untuk mahasiswa biologi? Silakan. Berikan pendapatnya, nggak apa-apa. Aulia mungkin, apa pentingnya Aulia? Karena biologi itu masuk kumpul nyimpang, Pak. Jadi anggapannya untuk apa sih? Dan kita tuh kalau kita secara mulut aja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apa namanya keabsahan saintifiknya. Jadi harus ada sesuatu yang berwujud nyata, yang dimana itu adalah sebuah karya tulis. Jadi outputnya harus bisa kita, jadi anggapannya sebagai sesuatu yang resmi lah, menunjukkan kalau itu hasil kita bekerja di daerah saintifik kepada orang-orang. Terima kasih Aulia, betul sekali. Istilah sederhananya, karena kita seorang saintis ya, kita mesti terbiasa terkait dengan keilmiahan, kita mesti paham ilmiah, menulis ilmiah itu seperti apa, menjadi orang yang ilmiah itu bagaimana gitu ya, berpikir secara ilmiah, bekerja secara ilmiah. Ada lagi selain itu? Atau cukup? Dandi nih. Ya, Dandi, modal. Kenapa Dandi kita dari awal tuh laporan ada tulis tangan, kita disuguhi KTI segala macam, kenapa kira-kira Dandi? Untuk menuangkan ide, Kak. Menuangkan ide sebagai mahasiswa itu kan pasti ada semacam kayak ide, dan itu tuh membentuk tulisan supaya mau dibaca oleh mahasiswa dan yang dari luar daerah mau membaca juga. Kan kalau dari kata-katanya mungkin bisa kita aja, tapi kalau dari tulisan mungkin bisa dibaca dari luar daerah dan bisa dimanfaatkan untuk orang luar juga. Terima kasih Dandi. Tepuk tangan buat Dandi. Ada yang menarik dari yang Dandi sampaikan. Kalau dari tulisan itu siapapun bisa membaca, siapapun bisa mengetahui, istilahnya seperti itu. Coba kita resapi, seandainya orang dari zaman dulu itu tidak menulis, hanya berkata-kata. Bisa jadi tidak ada handphone seperti sekarang. Bisa jadi tidak ada yang namanya kuliah seperti sekarang. Cukup di rumah, tetangga dengar-dengar sudah. Bisa jadi kita perkembangan zaman mungkin bakal merosot. Hal ini berbeda ketika hal tersebut dituliskan, dibukukan, dan diberlanjutkan. Contoh, hukum dalam biologi ada banyak ya, hukum Mendel salah satunya. Dulu itu Mendel, bapak genetika, iseng-iseng pengen tahu kacang kapri atau kacang polong disilamkan dengan kacang polong jenis begini jadinya kayak gimana. Beliau eksperimen, kemudian beliau menemukanlah suatu kesimpulan. Yang kesimpulan itu dipakai hingga sekarang berbunyi disebut hukum Mendel terkait dengan pewarisan sifat. Bayangkan jika beliau dulu mungkin tidak iseng-iseng gitu, mungkin tidak ada yang namanya genetika molekuler atau segala macam. Nah, jadi begitu pula kita. Oh Kak, sekarang ilmu pengetahuan peneliti sudah jauh berkembang, kayak ulunnya apa ada? Jangan berkecil hati gitu, jangan berkecil hati. Oke, misalkan penelitian lebih dulu tuh membahas tentang ini. Telaah apa yang luput dari bahasan itu atau apa yang belum, ambil itu jadi skripsi. Kayaknya mudah banget. Mudah apabila kawan-kawan memang berkeinginan. Dan ketika ada ide langsung ditulis. Ketika tepat waktunya diskusikan dengan pembimbing. Insya Allah itu akan jadi hal yang bermanfaat.
Oke, nah ini ada sedikit oleh-oleh ya, oleh-oleh dari kakak. Bagi kawan-kawan yang pengen tadi download si PB, kemudian ada bonus juga modul teknik Microsoft Word, Microsoft Excel, apa segala macam rumus-rumusnya. Ada juga di situ ebook mengenai karya tulis. Bisa berkunjung ya ke Google Drive kakak. Itu tinggal sekali klik download sudah include semua. Tapi kalau kawan-kawan ingin browsing online sendiri juga nggak masalah, karena software si PB ini gratis. Itu software langsung dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, diluncurkan tahun 2021 kalau nggak salah. Baru nih websitenya, makanya sedikit aja yang tahu gitu. Jadi ini diam-diam aja. Oke, lanjut. Oke, nah itu dulu lah terkait dengan sharing yang kakak sampaikan. Harapannya kita setelah ini bisa sharing-sharing dengan kawan-kawan, nanti berupa tanya jawab ataupun kawan-kawan ingin memberikan pendapatnya, silahkan ya, kita bebas diskusi. Oke, kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat kalian. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang karena waktu terbatasnya, jadi untuk pertanyaan ini dibataskan hanya untuk 3 orang saja. Jadi silakan bagi yang ingin menjawab. Bagaimana kawan-kawan? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Nurain dari Angkatan 2020. Izin bertanya Kak, mungkin mau minta saran sama tips dari Kakak nih. Kadang kalau nulis karya tulis tuh sering stuck gitu. Kadang kita kan sudah dapat nih topiknya, terus sudah mau nulis, terus tuh stuck, kayak bingung. Mungkin dari Kakak tuh ada tips Kak kayak apa gitu. Itu aja. Langsung dulu gitu. Ya, terima kasih Rizka, dan bagus. Ada ketika kita menulis, kita itu menulis nih kehabisan ide, entah itu kehabisan ide atau kehabisan inspirasi, sehingga kita tidak dapat melanjutkan tulisan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, pertama, semisal kita berkelompok, kita diskusikan. Biasanya kalau berkelompok itu kan bagi tugas lah. Wah, aku bagian pendahuluan ya. Aku bagian rumusan masalah ya. Aku sumber dan saran gitu paling mudah. Oke, misalkan kebagian yang pendahuluan ya, awal-awalnya aku bingung nih. Aku sudah sampai sini tapi ketahui lagi apa yang tulis. Diskusikan lah. Jelaskan dulu apa yang sudah kita tulis, maksudnya seperti apa. Nah, pastikan nanti kawan-kawan bisa memberikan tanggapan. Oh, ini kurangnya di bagian ini, di bagian itu. Oke. Kalau kita sendiri bagaimana Kak? Kalau kita sendiri, misalkan kita punya pembimbingnya, baik itu dosen ataupun yang lainnya, kita bisa konsulkan ke beliau. Pak atau Bu, saya sudah menulis sampai sejauh ini, tolong koreksinya dari Bapak atau Ibu. Nah, pasti muncul tuh tulisan merah, tambahkan ini, perbaiki itu. Nah, kemudian kalau masalahnya bukan karena bukan. Kemudian kalau misalkan sama-sama berpikir nih tapi masih belum dapat ide, cobalah kawan-kawan, kalau kakak nyebutnya refreshing. Hang out. Tapi jangan kelamaan. Biasanya orang kalau healing itu jadi hilang gitu ya. Jangan, healing tetap healing. Healing dengan hilang berbeda gitu ya. Hang out dulu nih, misalkan kita tuh risetnya bekantan. Kalau kita mau jalan-jalan ke penangkaran bekantan, itu insya Allah bakal muncul nih. Oh, bekantan ini ternyata dia punya perilaku yang unik. Perilaku unik ini belum ditambahkan ke naskah dapat. Nah, atau yang ketiga, apa jar orang bahasa Indonesia? Last but not least kan, terakhir namun bukan yang terakhir gitu ya. Cek referensi orang lain. Misalkan kita penelitian tentang bekantan, orang lain menulis bekantan itu berdasarkan begini, ada tingkah lakunya, ada cara makannya, ada kebiasaannya dan lain sebagainya. Nah, dari 3 faktor itu mana yang belum di kita
itu yang ditulis. Nah kurang lebihnya begitu, kembali ke moderator. Bagaimana Kak Rista, apakah sudah terjawab? Sorry. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Oh, gue jangan melepas dulu. Bagaimana kawan-kawan, apakah ada lagi atau sudah cukup? Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, karena penyampaian dari kalian telah berakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita. Kami ada sedikit kenang-kenangan untuk kalian. Silakan ketua kelas sekarang untuk memberikan. Masih belum. Kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan.